Di depan sana, itu kantor pemasaran baru keluarga Wu. Kita masuk. Hancurkan semua yang kalian lihat. Mereka tidak boleh diizinkan membuka proyek baru mereka. Apa kalian mengerti? Siap, bos. Bergerak. Saya beri waktu 1 menit. Pergi dari hadapanku. Tunggu. Siapa kau? Pergi sana. Waktumu tinggal 50 detik. 50 detik. Dua 20 detik tersisa. Halo, Di mana Anda? saya di kantor penjualan keluarga Wu. Saya sedang berada di kamar 303 Hotel Singiyue. Datang dan jemput saya. Saya butuh Anda untuk sampai di sini dalam 10 menit. 10 menit. Itu jaraknya 20 km. Kalau begitu urus sendiri. Maksudmu, Ruang pribadi di Hotel Xingyu. Shen Kongming si orang tua itu, apa dia benar-benar penurut? Mau ya? Tentu saja. Dia bilang, oke. Benar kan? Kalau begitu bagaimana jika dia bisa sampai di sini dalam 10 menit? Makanan ini, kami yang bayar. Jika dia tidak muncul, kamu yang bayar. Kalau begitu aku pasti sudah menang. Xingyue, bagaimanapun dia adalah suamimu. Apakah benar-benar tidak apa-apa memainkan trik seperti itu padanya? Apa masalahnya? Sejak kakek meninggal, selama 3 tahun terakhir ini, tidak peduli seberapa keterlaluan hal yang kulakukan. Dia menolak untuk menceraikanku, karena dia begitu bersikeras untuk terus bergantung padaku. Sebaiknya aku memperlakukannya seperti alat saja untuk ukuran pria tua yang tidak punya kemampuan nyata seperti dia, bisa berada di sisi Xingyue sebagai alat dan melayani sebagai suami rumah tangga untuk keluarga Wu, salah satu dari 4 keluarga besar di Haichang. Ini adalah keberuntungan terbesarnya dalam 8 kehidupan. Itu Lu Chenfen. Halo Chenfen. Ya. Saya mengerti. Tentu-tentu. Xinye. Cinta pertamamu, Lu Chenfen. Dia akan kembali ke negara ini dalam 3 hari. Bagaimana, apa kamu senang? Apa kamu bersemangat? Jangan bicara omong kosong. Aku sudah menikah selama 3 tahun. Ayolah Xingyue, kamu bahkan tidak menyukai pria tua itu. Lu Chenfeng adalah pasangan yang tepat untukmu. Kamu, berapa kali lagi 3 tahun yang bisa kamu sia-siakan? Tinggal 20 detik lagi. Dia masih belum datang. Xinye. Sepertinya kali ini, kamu yang akan kalah. Bagaimana Xingyue? Apakah kamu baik-baik saja? Lihat. Aku menang. Baik-baik. Aku mengaku kalah. Pria tua itu benar-benar melakukan apapun yang kamu perintahkan. Benar sekali Xingyue. Masih sama seperti biasanya. Lalu kenapa? Kamu sudah memainkan permainan ini selama 3 tahun ini. Kamu tahu betul bahwa saat aku memanggilmu ke sini, itu hanya untuk memberikan hiburan bagi semua orang. Hanya untuk membunuh waktu. Namun lihatlah dirimu, terjebak dalam permainan ini berulang kali. Hiburan. Benar sekali hiburan. Kami bertaruh dengan Xingyue, mengatakan bahwa tidak peduli berapa kali kami memainkan permainan ini, kamu akan datang berlari seperti anjing setia. Dan lihat itu. Tepat waktu. Maksudku sejujurnya, dengan kemacetan sore hari di Haichang, jalanannya macet seperti tempat parkir. Apa kamu terbang ke sini pakai awan, atau bagaimana? Sepertinya, satu-satunya tujuan saya datang ke sini hari ini untuk membantumu menang taruhan ini. Bagaimana? Apakah kamu puas dengan hasil ini? Puas. Tentu saja aku puas. Tidak senang. Kalau tidak suka, kamu bisa pergi dari keluarga Wu sekarang dan menghilang dari pandanganku. Jangan khawatir. Aku tidak akan menahanmu. Aku bahkan akan memberimu pesangon yang murah hati. Cukup untuk membuatmu hidup nyaman seumur hidup.
Wu Xingyue. Jika bukan karena janji yang saya buat kepada kakekmu, mengapa saya harus tetap berada di sisimu dan menanggung semua ini selama 3 tahun? Lupakan saja. Tinggal 3 hari lagi. Setelah 3 hari itu berakhir, kamu dan keluarga Wu tidak akan ada urusan lagi denganku. Aku beritahu ya Shen Kongming. Lihat itu, Xingyue sudah bicara belak-belakan. Kamu, tunjukkan sikapmu. Shen Kongming, aku sarankan kamu meninggalkan Xinyu secepat mungkin. Berhenti menyia-nyiakan masa keemasan Xinyu kita. Xingyue, sudah larut. Kamu punya kontrak penting untuk dibahas besok. Aku akan mengantarmu pulang. Setelah semua itu, ternyata kalian semua hanya menggonggong, tapi tidak menggigit. Bukankah itu bagus? Begitulah cara kamu menjadi suami rumah tangga teladankan. Nah, itu yang disebut dengan ketabahan. Kalau tidak, bagaimana dia bisa bertahan selama 3 tahun terakhir ini? Hanya dengan menahannya, begitulah caranya. Itu logikanya memang benar. Tapi sekali lagi, jika itu aku tidak akan sanggup. Tulang punggungku terlalu kaku. Kau tahu, aku tidak bisa membungkuk. Kamu harus mengakui. Kamu harus angkat topi untuk Tuan Shen kita. Kemampuan untuk bertahan ini sungguh luar biasa. Jika tidak, bagaimana mungkin dia bisa bertahan selama bertahun-tahun ini? Mengesankan. Sungguh mengesankan. Aku tidak perlu kamu mengantarku pulang. Aku akan pulang sendiri. Dasar perusak suasana. Xinyu, tunggu aku. Guru Shin. Sebenarnya, Xinyu adalah orang baik. Dia hanya terkadang memiliki temperamen yang sedikit buruk. Tolong cobalah untuk lebih pengertian padanya, Guru Shin. Dia tidak bermaksud untuk mempermalukan Guru Shin. Tolong jangan dimasukkan ke dalam hati Guru Shin. Tidak ada gunanya mengatakan semua ini sekarang. Lagi pula aku akan segera pergi. Biarkan saja. Keluarga Wu ini tidak boleh diganggu lagi. Kau benar, saudaraku. Pria itu pasti seorang ahli yang keahliannya melampaui akal sehat. Untung saja dia tidak berniat membunuh kita. Kalau tidak, kita semua bersaudara akan berakhir di sini. Benar. Aku selalu bertanya-tanya Wu Kei ini. Sudah meninggal selama 3 tahun. Namun keluarga Wu ini tanpa penerus yang jelas terus berkembang. Baru hari ini aku sadar ada seorang ahli di baliknya. Kita tidak boleh memprovokasi mereka. Sepertinya kita tidak akan bisa tinggal di Haicheng lebih lama lagi. Ayo pergi, ayo pergi. Dan di mana Shen Kongming? Kenapa dia belum kembali untuk memasak? Siapa yang tahu? Hari demi hari. Kita sudah sampai. Jadi kamu akhirnya memutuskan untuk kembali. Apa kamu tahu jam berapa sekarang? Apa kamu mencoba membuat kami berdua kelaparan? Ibu, aku punya pekerjaanku sendiri dan urusanku sendiri untuk diselesaikan. Mulai sekarang biarkan pengasuh yang menangani urusan dapur. Tidak perlu menungguku setiap saat. Aku baru saja mengatakan satu hal padamu, dan kamu sudah kesal. Dan satu hal lagi, jangan panggil aku ibu lagi. Aku tidak jauh lebih tua darimu. Aku tidak bisa memenuhi sebutan itu. Siapa yang menyuruhmu memasak senak itu? Kamu sudah memanjakan lidah kami itu, sebabnya masakan pengasuh kalah jauh dari masakanmu. Lalu, bagaimana jika suatu hari aku tidak kembali? Kamu tidak pulang. Apa maksudnya itu? Apa kamu lelah memasak untuk kami? Bukan itu maksudnya. Kalau begitu cepat pergi ke dapur. Xinyu, kamu benar-benar luar biasa. Shen Kongming itu bahkan tidak berani bernapas dengan keras di depanmu. Kenapa dia harus bernapas dengan keras? Jika bukan karena kata-kata kakak, dia tidak akan bisa menumpang hidup di keluarga Wu kita. Selama 3 tahun terakhir ini, hanya dengan membiarkannya membuat dirinya sedikit berguna, dia bisa merasa puas. Di usianya, tidak ada orang yang mau mempekerjakannya. Tepat sekali. Xinyu, apakah kamu yakin tentang kontrak dengan Tuan Lu besok? Keluarga Wu kita, meskipun kurang kompetitif dibandingkan dengan 3 keluarga besar lainnya di Haicheng, masih sesuatu yang akan aku perjuangkan. Xinyu, proyek ini terlalu penting bagi keluarga Wu kita. Kamu harus mendapatkannya. Lihat rumah tangga ini. Ayahmu tidak banyak membantu, dan Shen Kongming hanyalah orang yang tidak berguna. Seluruh keluarga kita mengandalkanmu.
Aku mengerti ibu. Jangan khawatir. Jika keadaan benar-benar mendesak, kamu selalu bisa menghubungi teman sekelas lamamu. Lu Chenfeng. Ketua Lu adalah kakak kandung Lu Chenfeng. Selama kamu angkat bicara, itu pasti akan berhasil. Itu benar, Sinyo. Kamu dan Chen Feng tumbuh bersama. Kalian sebaya, dan kalian sudah sedekat keluarga. Tidak ada yang perlu dimalukan. Apakah kamu yakin tentang kontrak dengan ketua Lu besok? Insomnia. Jika kamu merasa berisik, kamu bisa tidur di sofa ruang kerja. Kamu benar-benar tidak perlu khawatir. Kamu pasti akan bisa menandatangani kontrak itu besok. Apa yang kamu tahu? Apa menurutmu ini sesederhana memasak makanan? Jika kamu benar-benar buntu, temui teman sekelas lamamu, Lu Chenfeng. Ketua Lu adalah kakak laki-laki Lu Chenfeng. Selama kamu meminta itu pasti akan berhasil. Sinye, aku di bawah rumahmu. Lu Chenfeng. Sinyo sudah lama sekali. Ambil ini. Chenfeng, bukankah kamu bilang tidak akan pulang selama 3 hari lagi? Aku sengaja memberitahu orang lain bahwa aku akan kembali dalam 3 hari, hanya agar aku bisa menemuimu saat aku kembali. Sinyo, bisakah kamu memahami perasaanku? Chenfeng, maafkan aku. Aku sudah menikah selama 3 tahun sekarang. Sinyo, aku mengerti situasimu. Pria bermarga Shen itu sudah cukup tua untuk menjadi ayahmu. Bagaimana bisa kamu membuang masa mudamu pada seorang pria tua? Sekarang setelah aku kembali, segera setelah kamu menceraikannya, aku akan segera menikahimu. Chenfeng, aku sangat senang kamu kembali. Tapi kamu mengatakan ini begitu tiba-tiba. Kamu membuatku lengah. Sinye, aku tidak ingin terlalu menekanimu. Dan aku tidak ingin memaksamu. Alasan aku kembali hari ini hanya untuk melihat kabarmu. Melihatmu baik-baik saja sudah cukup bagiku. Chenfeng, ini. Aku perlu bicara dengan kakakmu besok tentang proyek Kota Timur. Proyek ini sangat penting bagi keluargaku. Bisakah kamu membantu membicarakannya dengan kakakmu? Tentu saja aku bisa. Selama bertahun-tahun ini pertama kalinya kamu meminta bantuanku. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Terima kasih, Chenfeng. Setelah selesai, aku pasti akan berterima kasih padamu dengan layak. Di luar berangin, sebaiknya kamu kembali. Kenapa kamu bangun? Aku perhatikan kamu sangat cemas akhir-akhir ini. Aku khawatir kamu tidak bisa tidur. Jadi aku buatkan sup penenang untukmu. Kamu akan tidur lebih nyenyak setelah meminumnya. Tunggu sebentar. Kenapa kamu tidak bertanya kemana aku pergi tadi? Jika aku bertanya apakah kamu akan memberitahuku? Dongming, kamu sungguh baik. Selama 3 tahun ini, kamu telah merawatku dengan segala cara. Dan kamu tidak pernah menunjukkan tanda-tanda ketidakpuasan. Tapi ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan padamu. Gestur perhatian yang sederhana tidak cukup untuk membuatku membuka hati. Perbedaan usia dan status kita terlalu jauh. Bagaimanapun kita berasal dari 2 dunia yang berbeda. Aku tahu. Berhenti di situ. Kamu tidak berpikir bahwa dengan terus mengikuti suasana hatiku, aku akan merasa berhutang budi padamu, bukan? Tidak. Lu Chenmi. Adik. Halo kakak, ada apa Chen Feng? Kenapa menelepon selarut ini? Kami punya proyek di Kota Timur untuk keluarga lu. Aku punya. Berhenti di situ. Proyek itu. Tidak ada yang boleh mengganggunya. Ada apa kak? Seseorang yang telah memberikan bantuan besar kepada keluarga lu kami sudah mengklaim proyek itu. Tidak ada orang lain yang boleh ikut campur. Apa kamu mengerti? Apel?
Baiklah, Hanya tersisa 2 hari hingga janji 3 tahun. Tunggu aku di tempat parkir dulu. Tuan Lu. Presiden Wu sudah di sini. Mari, silakan duduk. Tuan Lu, mengenai proyek Kota Timur, meskipun Wu Group kami bukan yang paling kompetitif di Haicheng, yakinlah, untuk proyek ini, aku akan awasi sendiri agar semuanya berjalan lancar. Saya harap Anda bisa memberi kami kesempatan. Tenang saja, proyek Kota Timur pasti akan diserahkan kepada WU Group Anda. Ini perjanjian proyeknya. Ini, Anda benar-benar mau menyerahkan pengembangannya kepada saya. Tuan Lu, apakah Anda ingin saya menjelaskan rinciannya tentang situasi kami kepada Anda? Tidak perlu, karena orang itu sudah berbicara. Saya percaya pada WU Group Anda tanpa syarat. Orang itu, siapa yang Anda maksud? Tentu saja seseorang yang sangat dekat dengan Nona Wu. Ngomong-ngomong, aku perlu bicara dengan kakak laki-lakimu besok tentang proyek Kota Timur. Pembangunan ini sangat penting bagi keluargaku. Bisakah kamu membantu membicarakannya dengan kakakmu? Tentu saja aku bisa. Bagus, terima kasih Tuan Lu. Wu Group kami pasti tidak akan mengecewakan Anda. Kalau begitu mari kita tanda tangani. Semoga kerjasama kita menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan. Tuan Lu, saya tidak akan menyita waktu Anda lebih lama lagi. Jalan pelan-pelan. Halo, Mahaguru, tugas sudah selesai. Saya sudah menyerahkan pengembangannya kepada Nona Wu. bagus. Saat aku punya waktu aku akan datang menemuimu. Benarkah itu luar biasa? Keluarga Lu kami akan menantikan kedatangan Anda kapan saja Mahaguru. Xinye, Chen Feng, apakah kamu menunggu di sini khusus untukku? tentang apa yang kamu minta bantuanku tadi malam, aku ingin memberitahumu. Aku sudah mengamankan proyek Kota Timur. Terima kasih banyak. Kerja sama ini semua berkat bantuanmu. Kamu benar-benar dermawan bagi keluarga Wu kami. Bukankah kakakku bilang bahwa pengembangan ini sudah dijanjikan kepada orang lain? Apa yang terjadi? Apakah kakakku tidak tulus? Atau dia benar-benar membantuku? Itu hanya bantuan kecil. Selama kamu bahagia. Kamu belum makan kan? Biar aku ajak kamu makan. Biarkan aku mentraktirmu. Kamu sudah sangat membantuku kali ini. Seharusnya aku yang mentraktirmu. Baiklah, aku tahu. Restoran yang rasanya cukup enak. Ayo pergi. Oke. Chen Feng. Aku terlalu banyak minum. Kepalaku pusing. Benarkah? Menurutku kamu dalam kondisi yang sangat baik. Xinye, mengingat masa kuliah kita dulu. Semua orang bilang kita pasangan yang serasi. Sayang sekali kamu tidak bisa menentang perintah keluargamu dan dipaksa menikah dengan pria tua itu, Shen Kongming. Kalau tidak kita pasti sudah menikah sejak lama. Xinye, sekarang setelah aku kembali ke negara ini, aku akhirnya bisa bersamamu. Chen Feng, sebenarnya 3 tahun. Bisa mengubah banyak hal. Tapi, Halo, Aku menunggumu di mobil selama 3 jam, hanya untuk mengetahui, kamu sudah pergi sejak lama. aku baru saja makan dengan seorang teman. Aku lupa memberitahumu. Kamu sebaiknya pulang duluan. Kamu habis minum. Apakah kamu akan menjadi beban? Aku tutup teleponnya. Shen Kongming Ka, aku Lu Chenfeng. Kamu pasti pernah mendengar namaku. Kamu teman sekelas kuliah Xinyu bukan? Itu aku. Aku tidak ada di Haicheng sebelumnya. Sekarang aku kembali. Mulai sekarang Xinyu tidak perlu merepotkanmu. Kamu sudah cukup tua untuk menjadi ayah Xinyu. Mengapa kamu tidak melihat dirimu di cermin? Bagaimana bisa kamu layak untuk Xinyu? Shen Tongming, Lu Chenfeng terlalu banyak minum.
Tolong jangan dimasukkan ke hati. Dia membantuku mengamankan kemitraan hari ini. Jadi aku mentraktirnya makan. Aku akan pulang sendiri sebentar lagi. Itu saja. Maafkan aku Sinye, aku hanya terlalu membencinya. Aku benci karena dia mencuri 3 tahun masa mudamu. Aku terlalu impulsif tadi. Tapi semua yang kukatakan datang dari hati. Tidak apa-apa. Aku mengerti. Sudah larut. Aku akan pulang sekarang. Apakah kamu terburu-buru untuk pergi? Bagaimana kalau begini? Untuk 3 tahun masa muda kita yang telah berlalu, mari minum sekali lagi. Satu siulan terakhir untukmu. Sinye, ada apa denganmu? Kepalaku sangat pusing. Mengapa aku tidak membantumu ke sofa? Sinye, kamu sangat cantik. Aku sangat menyukaimu. Chen Feng, aku sudah menikah. Tolong jangan lakukan ini. Sinye, aku minta maaf. Tapi aku benar-benar tidak bisa menahannya. Sinye, biarkan aku melakukan sesuka hatiku. Ceraikan Shen Kongming. Selama kita, keluarga Lu dan keluarga Wu bersatu, seluruh Haichen akan menjadi milik kita. Bangun. Jadi Shen Kongming ini ternyata mampu bersikap kasar. Lepaskan aku. Shen Kongming, lepaskan sekarang. Lepaskan. Kamu adalah Shen Kongming yang telah menempati Sinyo selama 3 tahun. Kamu berani memperlakukanku seperti ini. Kamu tamat. Shen Kongming. Minta maaf padanya. Aku meminta maaf padanya. Minta maaf padanya. Dia baru saja akan. Minta maaf. Maafkan aku. Shen Kongming. Meskipun tadi kamu agak kasar padaku. Demi Sinye, aku tidak akan menyalahkanmu. Sinye, maafkan aku. Aku tadi sedikit lepas kendali karena mabuk. Untungnya, tidak ada bahaya besar yang terjadi. Kamu tidak akan menyalahkanku, kan? Kalau begitu mari kita bertemu lain kali. Yueyu. Yueyu. Bagaimana hasilnya? Proyek Kota Timur. Apakah kamu berhasil mendapatkannya? Melihat ekspresi di wajah putrinya, aku khawatir itu tidak berjalan lancar. Apa yang harus kita lakukan? Proyek Kota Timur ini sangat penting bagi keluarga Wu. Ini perjanjian kerjasama telah ditandatangani. Langkah selanjutnya adalah memulai fase konstruksi. Ini, bukankah itu terlalu cepat? Kita sudah masuk ke tahap konstruksi. Itu berarti sudah pasti berhasil. Yuayu, kamu benar-benar luar biasa. Ini sangat cepat. Biasanya, ini akan membutuhkan beberapa putaran negosiasi. Lu Chen Feng lah yang membantu. Jadi ternyata Lu Chen Feng pelakunya. Teman sekelas lama memang bisa diandalkan. Tepat sekali. Tidak seperti beberapa orang yang kerjanya hanya makan gratis. Aku akan pergi menyiapkan makan malam. Istri, coba kulihat. Kamu, apakah kamu merasa dirugikan? The film was translated Tidak. and narrated by M. Bagaimana Media. mungkin tidak? Lagi pula kamu membelaku. Dan aku malah membuatmu meminta maaf. Namun, aku cukup bersyukur kamu bisa tetap tenang hari ini. Bersyukur. Bersyukur.
Bersyukur karena aku membiarkannya lolos. Dongming, mengamankan proyek Lu Group sepenuhnya adalah berkatmu pada Lu Qinfeng yang membantu di balik layar. Proyek ini sangat penting bagi keluarga Wu. Tidak bisakah kamu mencoba mengerti aku? Jadi kamu pikir, keberhasilan kerjasama dengan Lu Group, semuanya karena dia. Dan jika bukan dia lalu siapa? Dia hanyalah keturunan generasi ketiga biasa dari keluarga Lu, di Lu Group. Dia sama sekali tidak punya pengaruh. Kenapa kamu bisa berpikir, dia bisa campur tangan dalam proyek sepenting ini? Ini ada benarnya juga. Tapi dia anggota keluarga Lu. Jika dia tidak membantu, siapa lagi yang mungkin melakukannya? Bisa jadi siapa saja, tapi sudah pasti bukan dia. Kongming, kamu benar-benar tidak perlu cemburu padanya. Meskipun kita hanya menikah secara status, kita memang memiliki hubungan ini. Dan aku tidak akan melakukan hal yang tidak pantas. Biar ku beritahu, dia bahkan tidak layak untuk membuatku cemburu. Aku hanya berharap kamu bisa membuka matamu. Belajar untuk melihat kebenaran. Dan belajar membedakan mana yang benar dan salah. Keluarga Wu adalah hasil kerja keras kakekmu seumur hidup. Dia mempercayakan seluruh bisnis Wu Group kepadamu. Tapi kamu, selama 3 tahun terakhir ini, kamu sama sekali tidak membuat kemajuan. Aku benar-benar khawatir tentang masa depan keluarga Wu. Shen Tongming, apa kamu sudah gila? Kamu hanyalah seorang guru honorer. Apakah kamu mencoba menceramahiku? Seolah aku muridmu. Obat yang manjur itu pahit, dan nasihat jujur itu sulit didengar. Semua yang kukatakan adalah kebenaran. Kenyataan apa? Sejak kakek meninggal, selama 3 tahun terakhir, keluarga Wu justru semakin kuat di bawah kepemimpinanku. Berani sekali kamu bilang aku tidak maju sama sekali. Shen Tongming, kamu tidak lebih dari seorang suami rumah tangga yang menumpang hidup pada keluarga Wu. Dunia bisnis adalah medan perang. Apa kamu bahkan mengerti kerumitan dan aturan lainnya? Apa kamu mengerti? Tapi disinilah kamu mencoba menceramahiku. Apa kamu sudah lupa posisimu? Ini salahku. Baguslah, kalau kamu mengakui itu kesalahanmu. Aku sudah memberimu cukup muka hari ini. Aku datang ke sini khusus untuk menjelaskan semuanya padamu. Mengambil kesempatan ini untuk mundur akan menjadi pilihan yang bijak. Sikap kurang ajarmu ini hanya akan membuatku semakin meremehkanmu. Saat aku bilang itu salahku, maksudku adalah aku terlalu melindungimu. Membuatmu selamanya seperti putri manja yang keras kepala, labil, dan sombong. Aku labil dan berubah-ubah. Jika itu yang ingin kamu katakan, aku mengakuinya. Lagi pula sikapku terhadapmu memang seperti itu. Tapi kamu bilang, kamu telah melindungiku dengan baik. Apa maksudnya itu? Mengantarku ke sana kemari, menyiapkan teh dan air untukku, memasak makanan untukku, dan menyiapkan obatku. Apakah itu yang kamu sebut melindungiku dengan baik? Perjanjian 3 tahun. Besok adalah hari terakhirnya. Beberapa hal lebih baik diperjelas kepadanya. Kalau begitu aku akan jujur padamu. Jika bukan, karena aku selama 3 tahun terakhir ini, keluarga Wu sudah lama bangkrut, perjalanan mulus dan kesuksesan yang kamu nikmati. Semuanya karena aku. Aku menyingkirkan hambatanmu. Aku menjaga koneksimu. Dan aku selalu membersihkan kekacauan yang kau buat. Tanpaku keluarga Wu sudah hancur bertahun-tahun yang lalu. Sepertinya kejadian hari ini benar-benar memukulmu dengan keras. Sampai-sampai kamu bisa mengeluarkan omong kosong seperti itu. Apa yang diributkan? Shen Tongming, kamu benar-benar lancang. Berani berdebat dengan Xinyu. Shen Tongming, minta maaf pada Sinyo sekarang juga. Jika tidak, jangan salahkan aku kalau aku mengusirmu ke jalanan. Meminta maaf. Bahkan jika kamu meminta maaf, kamu tetap akan diusir. Di keluarga Wu kita, tidak ada tempat bagi suami rumah tangga untuk memerintah. Lupakan saja. Ayah, ibu. Tongming, dia hanya sedang meluapkan emosi kecil padaku. Lagi pula, dia manusia yang punya perasaan. Jadi wajar saja jika sesekali mengamuk. Dia berani mengamuk padamu. Sepertinya dia akhirnya punya keberanian. Xinyu, ceraikan dia segera. Aku tahu, ini adalah keinginan terakhir kakekmu. Tapi sudah 3 tahun berlalu. Kakekmu seharusnya sudah bisa beristirahat dengan tenang sekarang. Benar. Itu benar tepat sekali. Ayah juga mendukungmu. Ceraikan dia. Shen The film Tongming, was translated aku beri kamu and satu kesempatan narrated terakhir. by M Media. Jika kamu meminta maaf, aku akan melupakan kejadian hari ini. Aku tidak akan mempermasalahkannya. Kamu masih bisa tetap tinggal di keluarga Wu. Dan aku akan bersikap seolah tidak terjadi apa-apa hari ini. Kamu memintaku untuk meminta maaf lagi. Apa kamu tidak mau
Ya, Shen Kongming, kamu benar-benar lancang. Putriku menawarkanmu jalan keluar, dan kamu bahkan tidak mau menerimanya. Kamu benar-benar tidak tahu berterima kasih. Xinyu terlalu berhati lembut dan memperlakukannya dengan terlalu baik. Tepat sekali. Aku memberimu satu kesempatan terakhir. Kesabaranku sudah habis. Dan jika aku tidak meminta maaf, Kalau begitu jangan salahkan aku jika aku tidak punya hati. aku ingin mendengarmu mengatakannya sendiri. Baiklah. Kalau begitu, ayo. Bercerai. Dan mulai sekarang, kamu akan meninggalkan keluargamu selamanya. Baiklah, kalau begitu ayo kita bercerai. Apa katamu? Apa katamu? Apa katamu? Katakan sekali lagi. Kantor catatan sipil sudah tutup hari ini. Kita akan pergi besok pagi-pagi sekali. Maafkan aku. Aku masih harus memasak. Xinyu. Apakah aku tidak salah dengar? Shen Kongming, dia benar-benar setuju untuk bercerai. Itu kabar yang bagus. Putriku, setelah kamu bercerai, kamu akan menjadi wanita bebas lagi. Orang tuamu mendukungmu. Ceraikan dia. Tidak mungkin semudah itu kan? Shen Kongming sudah tinggal di rumah kita selama 3 tahun. Dan dia selalu tidak tahu malu. Menolak untuk pergi. Angin apa? Yang meniup kepalanya hari ini. Maksudmu? Dia hanya bersikap tangguh dan menggetak. Lupakan saja dia. Tunggu tidak. Aku hanya takut dia akan menyesal besok. Jangan merayakannya terlalu dini. Itu mungkin saja. Bahkan jika dia mencoba untuk bertahan, aku tidak akan memaafkannya. Ayo makan. Bebek panggang ini, dengan kulit yang renyah dan daging yang empuk, sama anaknya dengan yang ada di pavilion Juyuan. Makan, makan, makan. Aku kenyang. Memang. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia pergi mencuci piring dengan patuh. Melihatnya sendirian, dia terlihat agak menyedihkan. Rasanya seperti kita semua mengeroyok untuk menindasnya. Apa yang kamu bicarakan? Xinye, jika besok dia dengan tulus meminta maaf padamu, mengapa kamu tidak memberinya kesempatan lagi? Mari kita lihat bagaimana dia bersikap dulu. Aku sudah menyiapkan air rendaman kaki untukmu, yang dicampur dengan ramuan obat. Berendam akan membantumu tidur lebih nyenyak. Kamu pasti hanya mencoba merayuku. Singkirkan itu. Aku tidak mau mencuci kakiku. Berhenti di situ. Sebenarnya aku ingin mencucinya sekarang. Apa kamu mau mengakui kesalahanmu sekarang? Tidak ada orang lain di sini sekarang. Jika kamu mau meminta maaf, aku akan bersikap seolah hari ini tidak pernah terjadi. Istirahatlah. Begitu keras kepala demi menjaga harga diri. Aku lihat bagaimana kamu lanjutkan sandiwara ini besok pagi. Hanya tersisa 1 hari hingga perjanjian 3 tahun. Kiai, kamu memintaku untuk menjaga keluarga Wu dan cucumu selama 3 tahun. Aku telah menjalankan tugasku dengan setia selama 3 tahun ini. Sekarang masa 3 tahun itu sudah berakhir. Sudah waktunya The bagiku film was untuk pergi. translated and narrated by M Media. Hubungan karma di antara kita berakhir di sini. Selamat tinggal. Lihat ini. Dia membuat sarapan pagi-pagi sekali.
Ini tidak terlihat seperti seseorang yang menginginkan perceraian. Mengapa kita tidak lupakan saja? Mari kita beri dia jalan keluar nanti. Bagaimanapun selama beberapa tahun terakhir ini, kita sudah terbiasa dengan masakan yang dia buat. Tepat sekali. Aku memaafkanmu. Memaafkan. Apa kamu tidak mendengarku? Aku tidak mempermasalahkan kata-kata kasarmu kemarin. Jadi itu yang kamu maksud. Apakah kamu sudah selesai makan? Aku selesai. Jika sudah selesai, ambil dokumenmu. Ayo kita selesaikan proses perceraian. Apa? Shen Kongming, apa maksudmu dengan ini? Ya ampun, kamu benar-benar merasa tinggi hati ya. Sinyo sudah memaafkanmu. Apalagi yang kamu inginkan? Shen Kongming, seharusnya ada batas untuk omong kosongmu. Kesabaranku ada batasnya. Ganti bajumu. Aku akan menunggumu di bawah. Sikap macam apa itu? Kamu pikir kamu siapa? Sinyue harus menceraikannya. Cepat ambil dokumennya. Xinye, setelah kamu bercerai dengannya, kamu bisa menjalin hubungan kembali dengan Lu Chenfen. Aku ingin melihat trik baru apa yang sedang dia coba. Kita sudah sampai. Berapa lama lagi kamu akan mengamuk seperti ini? Aku beri kamu satu kesempatan terakhir. Kembalilah sekarang. Dan aku bisa berpura-pura bahwa tidak ada hal yang terjadi. Keluar dari mobil. Sebaiknya kamu tidak menyesali ini. Halo. Permohonan cerai. Kalian berdua sudah pikirkan ini baik-baik. Kita punya. Ayo urus dokumennya. Apakah ada perselisihan mengenai aset bersama kalian? Aset. Ini kunci mobil keluarga Wu. Aku mengembalikannya kepada pemiliknya. Baru sekarang aku sadar bahwa selama 3 tahun ini Shen Kongming tidak mendapatkan apapun dari keluarga Wu. Satu-satunya mobil adalah yang digunakan khusus untuk menyupiriku. Tidak perlu notaris. Aku pergi tanpa membawa apapun. Baiklah, saya akan memprosesnya untuk kalian. Prosedurnya selesai. Terima kasih. Nona, ini dokumen Anda. Nora, Shen Kongming, apa maksudmu dengan ini? Shen Kongming, apa kamu sedang jual mahal? Aku tidak akan termakan trikmu. Guru Shen, Guru Shen. Apakah Anda masih mengenali saya? Benarkah? Kita sudah bertemu beberapa kali. Aku sahabat terbaik Sinyul. Aku tahu. Apakah kamu butuh sesuatu? Apa maksudmu dengan itu? Meskipun kamu sudah bercerai dengan Sinyui, kamu tidak perlu bersikap sedingin itu padaku kan? Jadi apa yang kamu perlukan? Kamu. Jika tidak ada lagi, aku pergi sekarang. Ada apa? Perutku sakit. Apakah kamu baik-baik saja? Perutku sakit sekali. Berikan tanganmu. Kenapa kamu memegang tanganku? Aku hanya memeriksa denyut nadimu. Kamu tahu periksa nadi dan pengobatan. Aku tahu 1 atau 2 hal tentang medis. Apakah kamu merasakan nyeri tajam dan kembung di perut bagian bawahmu? Bahkan menjalar hingga ke punggung. Bagaimana kamu tahu? Apa yang salah denganku? Batu saluran kemih. Cepat ke ruang kesehatan dan panggil seseorang untukku. UKS sekolah tidak memiliki alat penghancur batu ginjal ultrasonik. Tidak ada cara untuk mengobatimu di sana. Kalau begitu cepat panggil ambulans untukku. Ini jam sibuk sore hari. Butuh setidaknya 1,5 jam bagi ambulans untuk sampai ke sini. Apakah kamu yakin bisa menahannya selama itu? 1,5 jam. Bukankah aku akan kesakitan saat itu? Aku bisa membantumu memecah batu itu. Kamu bisa menghancurkan batu. Apakah kamu punya alat penghancur batu ultrasonik? Apakah kamu mau aku memecahkannya atau tidak? Aku akan menghancurkannya. Kemarilah. Apa yang kamu lakukan? Jika kamu ingin aku memecahkannya, kamu harus membuka perut bagian bawahmu. Ini? Itu sepertinya tidak benar. Kalau begitu aku akan memanggilkan ambulans saja. Panggil ambulans. Tidak, tidak. Aku akan menghancurkannya.
Bagaimana perasaanmu? Rasa sakitnya benar-benar sepertinya sudah hilang. Shen Kongming, kamu benar-benar mengerti pengobatan. Syukurlah kamu baik-baik saja. Ingat setelah kamu kembali, minumlah banyak air dan sering buang air kecil. Aku pasti akan melakukannya. Baiklah aku pergi sekarang. Shen Kongming, Apakah ada hal lain? haruskah kita saling menambahkan WeChat? Atau meninggalkan nomor telepon? Menurutku itu tidak perlu. Di sini The film was aku seorang wanita yang translated tanpa and malu, narrated meminta by informasi M kontakmu. Media. Dan kamu malah bersikap tidak tahu terima kasih seperti ini. Maafkan aku memang selalu seperti ini. Shen Kongming. Shen Kongming, Apa sebenarnya yang kamu inginkan? apakah kamu ada waktu luang minggu depan? Ada apa? Aku ingin mentraktirmu makan minggu depan. Untuk membalas budi, Itu tidak perlu. lakukan saja demi aku. Kita lihat saja nanti. Kamu, 7 hari kemudian. Shen Kongming. Sudah 7 hari berlalu. Apakah kamu benar-benar akan menghilang dari duniaku? Xingyue, dari mana saja kamu beberapa hari ini? Aku sama sekali tidak bisa menghubungimu. Saya sibuk dengan beberapa urusan proyek. Kamu membuatku sangat khawatir. Xingyue, aku minta maaf. Perayaan bujangmu minggu lalu. Aku tidak bisa hadir. Tidak apa-apa. Acara membosankan seperti itu. Lebih baik kamu tidak pergi. Jadi apa rencanamu ke depannya? Ku dengar Lu Chenfeng tidak pergi setelah kembali ke rumah kali ini. Kau dan Lu Chenfeng. Shikyu, sejak kapan kamu menjadi tukang gosip? Aku hanya mengkhawatirkanmu. Sejujurnya, saya sudah tidak punya perasaan lagi untuk Lu Chenfeng. Karena kamu tidak menyukai Lu Chenfeng lagi. Mengapa kamu masih menceraikan Shen Kongming? Kamu pernah membicarakan perceraian sebelumnya, tapi selalu berakhir tidak kemana-mana. Bagaimana bisa berakhir seperti ini kali ini? Shen Kongming, kamu harus meminta maaf padanya. Mungkin dia hanya lelah. Dia lelah. Shen Kongming adalah orang yang mengungkitnya. Tentu saja saya yang mengusulkannya lebih dulu. Xingyue, tolong jangan biarkan momen impulsif membuatmu kehilangan seseorang yang mencintaimu. Shen Kongming sebenarnya adalah orang yang sangat baik. Apakah dia orang baik? Jika dia memang orang baik, apakah dia akan menempel di rumahku selama 3 tahun? Jika dia memang orang baik, apakah dia akan tetap bersikeras menikahiku? Meski tahu betul bahwa saya tidak menyukainya, pernikahan itu diatur oleh kakekmu. Mungkin dia melakukannya untuk menenangkan pria tua itu. Dia tahu betul kamu tidak menyukainya, tapi tidak peduli bagaimana kamu mempermainkannya atau menunjukkan rasa jijikmu. Dia tidak pernah sekalipun kehilangan kesabarannya. Pernahkah kamu mempertimbangkan sudut pandangnya? Saya berada di Hotel Xingyue kamar 303. Jemput saya. Saya ingin kamu sampai dalam 10 menit. Bagaimana kabarmu, Xingyue? Kamu baik-baik saja? Lihat saya menang. Saya beri kamu satu kesempatan terakhir. Kesabaran saya terbatas. Baik. Kalau begitu mari kita bercerai. Kamu yang bilang begitu, itu sebenarnya masuk akal. Tapi kita sudah bercerai. Xingyue, Shen Kongming, apakah benar-benar tidak ada sedikit pun ruang tersisa untukku di hatimu? Kalian berdua tidak bisa bicara baik-baik. Coba lihat apakah kalian bisa memberi satu sama lain kesempatan lagi. Tapi saya tidak tahu di mana dia berada. Aku bersedia. Kamu tahu, dia bekerja sebagai guru honorer di sekolah kami. Jadi, apakah dia pergi ke sekolahmu setiap hari? Tidak setiap hari, hanya saat dia ada jadwal mengajar. Apakah dia punya kelas besok? Xingyue harap tenang. Bukan apa-apa, saya hanya merasa sedikit kurang sehat. Kamu sedikit demam. Biar aku antar kamu pulang untuk istirahat sekarang. Jangan biarkan imajinasimu menjadi liar. Begitu aku kembali, aku akan memeriksa jadwalnya dan akan meneleponmu kembali. Kakak, bagaimana perkembangan proyek Kota Timur? Itu sudah diserahkan kepada keluarga Wu. Kenapa kamu menanyakan hal itu? Kakak, kamu lihat aku sudah kembali ke negara ini cukup lama sekarang. Bisakah kamu membiarkanku menangani serah terima untuk proyek keluarga Wu?
Jadi kamu akhirnya ikut menanggung beban keluarga. Baiklah, itu milikmu. Tapi kamu tidak boleh. Tidak bisa diandalkan seperti sebelumnya. Terima kasih kakak, aku mengerti. Ngomong-ngomong kakak, bukankah tadi kamu menyebutkan bahwa orang yang sangat penting akan datang ke rumah kita? Siapa itu secara logis keluarga lu kita? Dianggap sebagai oligarki di seluruh Haicheng. Mungkinkah orang penting ini bahkan lebih besar dari keluarga kita? Pernahkah kamu melihat seekor naga? Seekor naga. Kakak berhenti bercanda. Bukankah naga hanya ada dalam legenda? Ya, tepat sekali, naga legendaris. The film was Naga translated yang and menyaksikan sejarah narrated ribuan by tahun. M-Media. Keputusan-keputusan besar negara selama 1000 tahun terakhir, semuanya telah tersentuh oleh pengaruhnya. Untuk sosok seperti itu, apakah berlebihan jika menyebutnya naga? Menyaksikan 1 milenium. Dunia ini sangat luas dan penuh dengan keajaiban. Jangan menyangkal keberadaannya. Hanya karena kamu belum pernah melihatnya. Baiklah, itu saja untuk pelajaran hari ini. Kalian boleh bubar. Shen Kongming, tunggu sebentar. Shen Kongming, aku punya pertanyaan untukmu. Guru Ye di sekolah. Lebih baik panggil aku Guru Shen. Saya minta maaf, Guru Shen. Apakah Anda sibuk hari ini? Ada masalah apa? Guru Ye. Guru Ye, Guru Shen ini dulu hanyalah seorang pemburu harta. Saya sarankan kamu untuk tidak terlalu dekat dengannya. Jiang Yicheng, jangan bicara sembarangan. Pak Shen bukan orang seperti itu. Guru Ye, kamu terlalu baik dan terlalu mudah dibutakan oleh penampilan. Apakah kamu benar-benar berpikir dia orang baik? Jiang Yicheng, tolong jaga bicaramu. Aku harap kamu bisa belajar menghormati gurumu di masa depan dan berhenti memfitnah orang lain sesuka hati. Aku memfitnahnya. Lihat bagaimana dia bersikap angkuh setiap hari. Bahkan tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya dia lakukan. Pak Shen memiliki bakat dan pengetahuan yang tulus. Kamu sudah melihatnya sendiri di kelas waktu itu. Bakat asli. Itu bukan bakat asli. Itu hanya keberuntungan buta terakhir kali. Menang melawanku secara kebetulan. Siswa Jiang Yicheng, aku harap kamu fokus pada studimu. Dan berhenti membuang waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Apa tidak bisa berdebat denganku? Jadi kamu menggunakan kartu guru sekarang. Semua yang kukatakan adalah kebenaran. Cukup berhenti berdebat. Jiang Yicheng, Pak Shen benar-benar tidak seperti yang kamu katakan. Guru Ye, kamu lihat kamu tidak percaya padaku. Kamu terlalu dekat dengannya. Cepat atau lambat kamu akan menanggung akibatnya. Jiang Yicheng, berhenti membuat asumsi jahat tentang orang lain. Kamu hanyalah seorang guru honorer. Sebaiknya kamu menimbang posisimu sendiri dengan hati-hati dan pikirkan apa yang sedang kamu lakukan. Jangan kira, karena kamu dari keluarga terpandang, kamu bisa bertindak sesukamu. Lalu, bagaimana jika aku bertindak sesuka hatiku? Sakit. Sakit. Pak Shen, lupakan saja. Guru Ye jangan ikut campur. Guru Shen, apa Anda sudah gila? Ayah Tuan Muda Jin ada di dewan sekolah. Apa kamu dengar itu? Lepaskan aku sekarang juga. Selama aku menjadi guru honorermu, aku tidak akan membiarkanmu menyia-nyiakan waktumu. Minggir. Ikut aku ke ruang kepala sekolah. Bahkan jika Anda menyeretnya ke kantor, apa yang bisa dilakukan kepala sekolah padanya? Kepala sekolah tolong aku. Jiang Yicheng, ada apa denganmu? Masih tidak mau melepaskannya? Guru Shen, apa yang terjadi di sini? Tunggu saja, guru honorer itu pasti akan diberi pelajaran. Aku juga berpikir begitu. Siswa Jiang Yicheng ini telah menghina saya dan Guru Ye secara verbal. Saya harap pihak administrasi sekolah dapat memberikan kami penyelesaian yang adil. Kamu hanyalah seorang guru honorer rendahan, tapi kamu berani memerintah kepala sekolah. Kamu pikir kamu siapa? Jiang Yicheng, apa yang baru saja kamu katakan benar-benar sudah keterlaluan. Aku adalah diriku sendiri. Lalu kenapa? Tutup mulutmu. Kamu tidak akan menghormati ayahku kan? Ayahmu, membawa-bawa kakekmu juga tidak akan menolongmu. Misi inti sekolah kita adalah untuk bersikap sipil dan harmonis. Hari ini, kamu secara verbal menghina seorang guru. Sebagai kepala sekolah, saya harus memberimu surat peringatan keras dan teguran publik di seluruh sekolah. Jika kamu mengulangi pelanggaran ini, kamu akan segera dikeluarkan. Kepala sekolah sebenarnya berpihak padaku. Apa yang kamu tunggu? Minta maaflah kepada kedua guru itu. Apa kamu sudah gila? Kamu tidak hanya akan menegurku, kamu akan mengeluarkanku.
Aku memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kamu tidak menerimanya, maka aku tidak punya pilihan selain mengeluarkanmu. Kamu benar-benar tidak akan menghormati ayahku kan? Kalau begitu sekarang, aku tidak punya pilihan selain memberitahu ayahmu untuk datang ke sekolah. Tidak perlu kepala sekolah, saya minta maaf. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Sikapmu tidak cukup tulus. Minta maaflah lagi. Saya minta maaf guru. Saya salah. Tolong maafkan saya. Tidak apa-apa. Hanya saja jangan biarkan itu terjadi lagi. Tuliskan saya surat permintaan maaf 1000 kata paling lambat besok. Dan bawa kepadaku. Baik. Para guru, saya benar-benar telah membuat kalian kesulitan hari ini. Mohon maaf kepala sekolah. Maaf The atas film was gangguannya. translated Jika Jiang and Yichen berulah lagi, narrated by M Media. sekolah tidak akan menoleransinya. Guru Ye, sebaiknya kamu kembali sekarang. Guru Shen dan saya. Masih ada hal yang perlu dibicarakan. Dimengerti. Guru Shen, kemarilah. Tentang apa yang terjadi hari ini, saya harus berterima kasih. Mengapa kepala sekolah begitu hormat terhadap Shen Kongming? Apakah dia benar-benar hanya seorang guru honorer? Berhenti di situ. Ada apa? Apa maksudmu? Kenapa kamu terus menghindariku? Kapan aku pernah menghindarimu? Lalu kenapa kamu membatalkan nomor teleponmu? Nomor itu hanya digunakan untuk menghubungimu. Sekarang setelah kita bercerai, mengapa aku harus menyimpannya? Haruskah kamu bersikap seperti ini? Bagaimanapun kita pernah menjadi suami istri. Apakah kamu benar-benar harus bersikap sedingin itu? Aku berhati dingin. Apakah aku orang yang meminta perceraian ini? Memang benar saya yang meminta cerai. Tapi selama 3 tahun terakhir ini, saya sudah berkali-kali meminta cerai. Dan kamu bersikap seolah tidak mendengarnya. Mengapa kali ini, kamu akhirnya setuju? Bukankah bagus bahwa aku memberikan apa yang kamu inginkan? Tidak, bukan begitu. Kamu jelas hanya mencoba membuat saya kesal dengan sengaja. Katakan apapun yang kamu mau. Apa maumu denganku hari ini? Shen Kongming, saya datang menemuimu atas kemauan saya sendiri. Mengapa kamu masih bersikap seperti ini? Sikap seperti apa yang kamu harapkan? Saya lapar. Temani saya makan. Bukankah itu tidak pantas? Apa yang tidak pantas dari itu? Ayo pergi. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Dulu kamulah yang membawakan tas saya. Bantu saya membawakan tas ini. Ada apa denganmu hari ini? Masa lalu biarlah berlalu. Dan sekarang adalah sekarang. Meskipun kita tidak menikah lagi, kita masih bisa berteman. Bantu saya membawakan tas ini. Apa masalahnya dengan itu? Kita bukan lagi suami istri. Kita harus menjaga jarak. Kamu, Makanlah sendiri, aku pergi. Aku pergi. berhenti di situ. Berapa lama lagi kamu akan terus bersikap marah? Saya akui. Saya salah sebelumnya, tapi sudah sekian hari berlalu. Saya sudah berinisiatif datang menemuimu. Berapa lama lagi kamu akan terus marah? Kalau begitu akui bahwa kamu yang keterlaluan. Saya memang keterlaluan. Bicaralah. Mengapa kamu mencariku hari ini? Pulanglah bersamaku. Kembali ke rumah. Ayah dan ibu sudah terbiasa dengan masakanmu, dan saya sudah terbiasa memiliki kamu di sisiku. Pulanglah bersamaku. Kita bisa hidup seperti dulu lagi. Saya akan menjaga emosi saya. Saya tidak akan pernah membentakmu lagi. Dan di masa depan, saya akan memberimu uang bulanan tambahan agar kamu tidak perlu lagi. Dengan begitu, kamu tidak perlu keluar dan bekerja sebagai guru honorer. Terlalu keras lagi. Ayah dan ibu sudah terbiasa dengan masakanku. Kamu akan menjaga emosimu. Kamu akan memberiku lebih banyak uang bulanan. Wu Xinyue, di dalam hatimu, apakah kamu benar-benar menganggapku Shen Kongming sebagai alat yang bisa kamu panggil dan buang sesukamu? Shen Kongming, kenapa kamu memutarbalikkan kata-kataku? Kamu hidup nyaman di keluarga Wu. Bukankah itu hal yang baik? Hidup yang baik. Kalau begitu katakan padaku, apa sebenarnya yang dianggap sebagai hidup yang baik? Keluarga Wu adalah klan papan atas di Haicheng. Sebagai anggota keluarga Wu, bukankah itu hidup yang baik? Jika maksudmu bahwa mengurus kebutuhan sehari-hari orang tuamu dan berperan sebagai suami rumah tanggamu adalah apa yang kamu anggap sebagai hidup yang baik, maka aku tidak menginginkan hidup seperti itu. Lalu apa yang kamu inginkan? Apa yang aku inginkan, Wu Xinyue, jika kamu benar-benar memiliki sedikit saja rasa penyesalan, maka mintalah maaf padaku dengan tulus. Mari kita berpisah dengan baik-baik. Jika kamu hanya datang ke sini hari ini untuk menyombongkan diri dan memamerkan kemurahan hatimu, maka maaf saja. Aku tidak ingin mendengar omong kosongmu.
Berhenti di situ. Saya akan meminta maaf padamu. Saya hanya melakukan ini demi 3 tahun terakhir karena kasihan padamu. Tindakan munafikmu itu benar-benar menjijikan. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa memanipulasi saya dengan permainan picik, berpura-pura jual mahal? Itu menggelikan. Saya Wu Xingyue, sebagai raksasa bisnis di Haicheng, yang telah membangun seluruh kerajaan bisnis dengan tangan saya sendiri. Apakah kamu pikir kamu bisa memainkan permainan kecil di depan saya tanpa bersikap terlalu percaya diri? Wu Xingyue, kamu benar-benar pikir kamu anugerah Tuhan. Selama bertahun-tahun ini, kamu bisa mengamankan posisimu di dunia bisnis dan naik ke puncak dengan para pejabat dan orang berpengaruh yang menunjukkan rasa hormat kepadamu dan menawarkan sumber daya mereka. Tidakkah kamu melihat bahwa setiap bagian dari ini adalah aku di balik layar yang membuka jalanmu dan menyingkirkan duri-duri itu? Siapa sebenarnya yang tidak bisa melihat situasi dengan jelas dan menganggap dukungan orang lain sebagai hasil kerja keras mereka sendiri? Kamu benar-benar harus tenang dan memikirkan ini dengan hati-hati. Dukunganmu. Jika kamu terus berbicara kepadaku dengan sikap seperti ini, maka aku tidak perlu menunjukkan kesopanan apapun padamu. Semua yang kuberikan padamu selama bertahun-tahun ini bisa dengan mudah kuambil kembali. Apa maksudmu? Kamu akan mengambil kembali semua yang saya miliki. Shen Tongming, apakah kamu sudah gila? Selama 3 tahun terakhir, meskipun kulitmu lebih tebal dari tembok kota, kamu tidak benar-benar memiliki kesalahan lain. Namun kata-katamu hari ini benar-benar mengejutkan saya. Tidakkah kamu berpikir bahwa mengatakan hal seperti itu sangat tidak masuk akal? Wu Xingyue, kakakmu menghabiskan seluruh darah hidupnya membangun warisan keluarga Wu, dan sekarang itu telah diserahkan kepadamu. Aku khawatir cepat atau lambat, semuanya akan hancur di tanganmu. Selama bertahun-tahun ini, apakah kamu membuat kemajuan sedikit pun? Jika dipikir-pikir, itu karena aku membuat segalanya terlalu mudah bagimu, dan tidak pernah membiarkanmu mengalami kesulitan yang nyata. Tapi aku seharusnya menyadari bahwa seorang anak yang tidak pernah menghadapi badai saat tumbuh dewasa, tidak akan pernah bisa benar-benar dewasa. Mulai sekarang, aku tidak akan lagi melindungimu. Aku akan memberimu pelajaran yang nyata. Baiklah, ajarkan saya pelajaran. Kalau begitu, saya ingin melihat bagaimana rencanamu melakukan itu. Apa yang terjadi dengan kalian berdua? Xingyue, bukankah sudah kubilang untuk bicara baik-baik dengan Shen Tongming? Mengapa kalian berdebat lagi? Maafkan saya, Shikyu. Saya tahu niatmu baik dan tidak ingin saya kehilangan seorang pria yang memperlakukan saya dengan baik. Tapi hari ini, saya akhirnya melihat sifat aslinya. Dia hanyalah seorang badut. Badut, mungkinkah ada semacam kesalahpahaman? Shen Tongming sebenarnya orang yang sangat baik. Bagus. Shikyu, apakah kamu sudah gila? Dia sudah berada di keluarga Wu selama 3 tahun penuh, tanpa pernah memiliki pekerjaan tetap. Hanya menjalani hidup yang tidak berguna setiap hari. Xingyue, kamu tidak seharusnya bicara seperti itu tentang Shen Tongming. Dia sama sekali bukan orang yang kamu gambarkan. Shikyu, apakah kamu temanku? Atau temannya? Kenapa kamu membelanya terus-menerus? Tapi Shen Tongming juga temanku. Juga temanmu. Shikyu, kamu tidak jatuh cinta padanya kan? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Xingyue, aku benar-benar melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Shen Tongming adalah pria yang baik. Dia sama sekali bukan orang yang kamu gambarkan. Pria baik? Kalau begitu saya serahkan pria baik ini kepadamu. Mulai hari ini, persahabatan kita resmi berakhir. Saya doakan pernikahanmu bahagia. Dan hidup bahagia selamanya bersama. Xingyue. Maafkan aku, Tongming. Xingyue biasanya tidak seperti ini. Kamu tidak perlu menutupi kesalahannya setiap saat. Dia selalu merasa bahwa perusahaan keluarga yang besar ini dibangun semata-mata oleh usahanya sendiri. Ditambah lagi dengan semua orang di sekitarnya yang terus-menerus menyanjung dan memanjakannya. Mudah bagi egonya untuk membengkak seiring waktu. Begitu membengkak, dia kehilangan pandangan akan realitas. Sekarang dia sombong, merendahkan, dan terlalu tinggi hati. Untungnya dia telah menyadari hal ini sekarang. Dan belum terlambat. Apa yang sedang kamu lakukan, Shen Tongming? Tentu saja aku memberinya pelajaran yang cukup mendalam. Agar dia bisa melihat kenyataan dengan jelas dan menempa karakternya. Sebuah pelajaran. Shen Tongming.
Halo. Ayah. Ayah, katakan padaku, status seperti apa yang dimiliki kepala sekolah Liang di Haicheng? Liang Tua adalah orang besar yang terkenal di Haicheng. Banyak pejabat dan orang penting adalah murid-muridnya. Terlebih lagi latar belakangnya sangat hebat. Jika kamu harus memberi peringkat padanya, dia akan berada di tingkat teratas. Tidak, dia berada di tingkat ultra teratas. Tingkat atas. Guru Shan. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih banyak. Tingkat atas. Lalu status seperti apa yang dimiliki seseorang yang bisa membuatnya bertindak begitu hormat? Apel. Seseorang yang bisa membuat Liang Tua bersikap hormat. Ayahmu benar-benar tidak bisa The membayangkannya. film was translated and Jika saya harus narrated menggambarkannya, by M Media. mereka pasti berada di level di atas awan. Karena mempertimbangkan usia Liang Tua dan statusnya, dia tidak perlu bersikap hormat kepada siapapun. Apakah benar-benar seheboh itu? Apa yang dikatakan ayah sama sekali tidak berlebihan. Kenapa putriku yang berharga tiba-tiba begitu tertarik dengan hierarki sosial secara tiba-tiba? Aku hanya bertanya. Karena kamu tertarik. Nanti saat kita kembali, ayah akan menjelaskannya padamu dengan benar. Setelah kamu berhenti menjadi guru, kamu bisa kembali dan mengambil alih bisnis keluarga. Lalu kamu juga bisa belajar dari temanmu. Wu Xingyue. Belajarlah darinya. Dimengerti. Sepertinya identitas Shen Kongming benar-benar luar biasa. Xingyue terlalu bodoh. Aku benar-benar harus bicara dengannya. Jianfang, ini adalah teh harta karun Jinshan yang telah kusimpan di koleksi pribadiku selama bertahun-tahun. Teh ini, setiap pria yang mencobanya pasti memujinya. Silakan dicicipi. Xingyue. Lihat siapa yang datang. Lu Chenfeng, apa yang kamu lakukan di rumah saya? Xingyue, kakakku telah menyerahkan proyek Kota Timur kepadaku. Aku di sini untuk mendiskusikan perkembangan proyek ini denganmu. Bagaimana perkembangan proyeknya? Saya akan melaporkannya melalui saluran kerja standar. Tidak perlu ada diskusi pribadi. Xingyue, apa yang kamu katakan? Proyek Kota Timur ini memiliki begitu banyak detail untuk dibahas. Jika kamu berkomunikasi dengan Chen Feng sebelumnya, bukankah itu akan membuat kolaborasi kita di masa depan jauh lebih lancar? Saya tidak butuh itu. Anak itu, cara bicara macam apa itu? Chen Feng, Xinyo baru saja bercerai. Jadi suasana hatinya sedang buruk. Dia tidak bermaksud apa-apa dengan itu. Tolong jangan memasukkannya ke dalam hati. Aku mengerti, Bibi. Untuk proyek Kota Timur, saya akan melaporkannya melalui prosedur proyek standar. Jadi Lu Chen Feng, saya rasa kamu harus pergi. Xingyue, apakah kamu masih belum mengerti perasaanku? Haruskah kamu bersikap sedingin itu padaku? Aku kembali ke negara ini. Semuanya demi dirimu. Sekarang setelah kamu bercerai, tidak bisakah kamu memberiku kesempatan lagi? Benar sekali Xingyue. Untuk proyek Kota Timur, Chen Feng telah melakukan bantuan besar bagi keluarga kita. Chen Feng adalah dermawan besar bagi keluarga kita. Kamu tidak bisa memperlakukannya dengan sikap seperti itu. Ini sikap saya. Lalu kenapa? Anak ini, Lu Chen Feng, saya tidak akan menuntutmu atas apa yang kamu lakukan padaku di masa lalu. Jadi, tolong jangan datang ke sini untuk menggangguku lagi. Xingyue, kamu mau menendang tangga setelah berhasil naik. Jangan lupa, jika bukan karena aku, bagaimana mungkin keluarga Wumu bisa mengamankan proyek sebesar itu? Kamu mengklaim proyek Kota Timur itu berkat dirimu. Bukankah begitu? Awalnya, saya penasaran. Kamu baru saja kembali dari luar negeri, dan bahkan belum pernah mengelola proyek berskala besar. Bagaimana mungkin? Untuk proyek sebesar ini, bagaimana mungkin kamu punya banyak suara? Itulah sebabnya, saya berinisiatif meminta seseorang untuk memeriksanya. Dan coba tebak, proyek ini sudah dipersiapkan untuk keluarga Wu sejak awal. Sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Lu Chen Feng. Bisa kamu katakan saya salah? Xingyue, apakah yang kamu katakan itu benar? Keluarga Lu memilih keluarga kita sejak awal. Apa yang mungkin mereka inginkan dari kita kalau begitu? Benar. Mungkin mereka hanya melihat potensi dalam keluarga Wu. Bagaimanapun juga, itu sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Lu Chen Feng. Jadi Lu Chen Feng, apakah kamu akan pergi sendiri? Atau kamu ingin saya menyuruh orang menyeretmu keluar? Kamu kejam. Wu Xingyue. Bagaimanapun aku adalah anggota keluarga Lu.
Apakah kamu tidak takut menyinggungku? Saya tidak berniat menyinggungmu. Tapi tolong di masa depan, jangan menggangguku lagi. Silakan keluar. Kamu akan membayar untuk ini Wu Xinye. Ingat kata-kataku. Chen Feng. Xinye, kamu tidak seperti dirimu akhir-akhir ini. Apakah itu karena Shen Kongming? Bagaimana mungkin? Saya hanya berpikir bahwa semua pria itu sampah. Kenapa kamu melihatku? Lu Group. Shen Kongming, apa yang kamu lakukan di Lu Group? Apakah kamu bahkan pantas berada di sini? Apakah kamu bahkan punya izin untuk masuk? Kenapa The kamu film punya was permusuhan translated sebesar itu and terhadapku? narrated by M. Aku hanya Media. tidak menyukaimu. Aku sarankan kamu untuk tetap tenang. Shen Kongming, berhentilah bersikap saksuci di depanku. Jika bukan karena kamu waktu itu, Xinye pasti sudah menjadi milikku sekarang. Aku membiarkanmu lolos terakhir kali, hanya demi menghormati Xinye. Kali ini aku tidak akan selembut itu. Kamu berani memukulku. Pengawal. Tangkap dia. Pukuli dia sampai dia tidak bisa berdiri. Aku sarankan kamu berpikir 2 kali. Shen Kongming, berpikir 2 kali. Kamu tidak lebih dari seorang suami rumah tangga menyedihkan yang ditendang keluar. Jangan berani-berani membentakku. Apa yang kamu tunggu? Pukul dia. Tidak heran kamu begitu sombong. Jadi kamu sebenarnya tahu cara berkelahi. Tapi biarku beritahu. Pandai berkelahi hanyalah perilaku orang kasar. Lu Group bisa menghancurkanmu. Semudah memencet semut. Aku sudah sering mendengar ancaman seperti itu. Aku berdiri tepat di sini. Jika kamu benar-benar punya nyali, silakan coba saja. Shen Kongming, biarku beritahu. Hari ini Lu Group kita menunggu tamu VIP. Seseorang yang bisa membuat seluruh Grazia gemetar dengan satu langkah. Pergi dari sini sekarang juga. Dan mungkin aku akan mengampunimu. Bagaimana jika aku katakan bahwa keluarga lu yang sedang menungguku? Shen Kongming, kamu akan membuatku mati karena leluconmu. Seseorang seperti itu tidak akan pernah menjadi orang sepertimu. Seorang parasit yang menyedihkan. Shen Kongming, kamu pasti sudah kehilangan akal sehatmu. Aku sudah sampai. Apa maksudmu? Siapa yang kamu telepon? Apakah kamu sedang berakting? Kamu akan segera tahu. Pergilah. Salam Mahaguru. Kakak, bibi sepupu, mengapa kalian semua ada di sini? Zaman apa ini? Bagaimana bisa kamu lebih kaku dariku? Bangkitlah. Ya Mahaguru. Kakak, sepupu, apakah kalian semua membuat kesalahan? Dia tidak lebih dari seorang suami rumah tangga di keluarga Wu. Bagaimana mungkin dia adalah Mahaguru? Omong kosong apa yang kamu ucapkan? Apa kamu tahu kenapa Mahaguru ada di keluarga Wu? Itu karena Wu Qihe adalah salah satu murid Grandmaster di Haicheng ini. Dulu Wu Qihe memohon Mahaguru melindungi dirinya dan keluarga Wu. Hanya saat itulah Mahaguru bersedia tinggal di keluarga Wu sebagai menantu. Saya serahkan Xinye dalam perawatanmu. Saya merasa sangat tenang. Baiklah. Wu Qihe benar-benar mengancam nyawanya sendiri saat itu. Hanya agar Mahaguru mau melindungi keluarga Wu selama 3 tahun. Kalau tidak, bagaimana keluarga Wu bisa seberuntung itu? Dia baru berusia 40 tahun. Bagaimana mungkin dia menjadi Mahaguru? Mahaguru telah mempertahankan penampilan awet mudanya ini selama 1 milenium, 200 tahun yang lalu. Mahaguru melakukan perjalanan ke Haicheng. Saat itu leluhur 4 keluarga dan 8 klan. Semuanya menjadi murid Mahaguru. Apakah ini benar? Tentu saja. Cepat beri hormat kepada Mahaguru. Bersujudlah. Salam Mahaguru. Kamu boleh bangkit. Mohon Mahaguru.
Kunjunganku hari ini bukan sekadar untuk bernostalgia. Ada 2 hal yang perlu kurus. Mohon Mahaguru berikan petunjuk Anda. Pertama, aku akan meninggalkan Haicheng. Apakah Anda akan pergi berkelana lagi? Ya, dan mungkin dalam beberapa dekade lagi, aku akan kembali untuk berkunjung. Mohon tenang saja Mahaguru. Kapanpun Anda kembali, keluarga Lu akan menghormati Anda selama turun-temurun. Hal kedua, terkait keluarga Wu. Keluarga Wu, Putra Wu Ke Wu Mochi tidak mampu mengelola keluarga Wu. Cucunya Wu Xingyu bisa diterima. Tapi sayangnya dia sudah keras kepala dan manja sejak kecil. Aku khawatir keluarga Wu akan merosot cepat atau lambat. Mahaguru Anda telah menyuarakan The isi film hati was saya. translated and Dulu, narrated by Wu M. Kie menggunakan Media. taktik itu untuk membuat Anda tetap berada di keluarga Wu sebagai menantunya selama 3 tahun. Hal itu membuat kami semua sebagai murid sangat iri. Namun cucunya memperlakukan Anda dengan begitu penuh permusuhan. Sudah waktunya bagi Anda untuk membuat keluarga Wu memahami pengorbananmu Mahaguru. Jadi mulai hari ini, lanjutkan proyekmu dengan keluarga Wu seperti biasa. Jangan khawatir tentang koneksiku. Ya Mahaguru. Ya Mahaguru. Yu ayu. Ayo sarapan. Orang tuamu membuatnya khusus untukmu. Ayo. Bukankah kita punya asisten rumah tangga untuk itu? Kamu sudah bekerja sangat keras akhir-akhir ini sayang. Ibu dan ayah hanya ingin mentraktirmu sesuatu yang enak. Ayo minumlah semangkuk bubur ini. Ini akan memberimu banyak energi untuk hari ini dan memastikan semuanya berjalan lancar. Siapa yang menelpon pagi-pagi sekali? Itu sekretaris saya. Sekretarismu. Halo, ada apa? Nona Wu, keluarga Lu telah menangguhkan proyek Kota Timur. Dengan alasan kualifikasi kita tidak memenuhi standar mereka. Dan mereka menuntut audit ulang atas dokumen kita. Apa? Xinyu, kamu baik-baik saja. Ayo duduk. Lu Group telah menangguhkan proyek Kota Timur kita. Dengan klaim bahwa kita tidak memenuhi kualifikasi mereka. Tidak memenuhi kualifikasi. Mengenai proyek Kota Timur. Kualifikasi kita memang sedikit kurang. Tapi itu tidak pernah jadi masalah. Saat kita pertama kali memulai kemitraan, mengapa mereka tiba-tiba menuntut audit ulang sekarang? Bukankah itu hanya keluarga Lu yang sengaja mempersulit kita? Apa yang terjadi? Apakah karena Lu Chenfeng? Ya, itu pasti karena Lu Chenfeng. Saat dia datang ke rumah kita terakhir kali, kamu sama sekali tidak menghormatinya. Dia pasti mencoba membalas kita. Saya rasa itu bukan dia. Dengan kemampuan Lu Chenfeng, dia tidak mungkin bisa memengaruhi keputusan sebesar itu. Lu Chenfeng adalah narahubung untuk proyek ini. Jika bukan dia, lalu siapa lagi? Putriku, ayo kita pergi meminta maaf kepadanya. Hanya saja Lu Chenfeng menyukaimu. Jadi mengapa kamu tidak setuju saja untuk menikah dengannya? Bukankah itu akan membuat keluarga Wu semakin kuat? Ayah ini. Putriku, pikirkan gambaran besarnya. Jika ini gagal, bisakah kamu bayangkan seberapa besar kerugian keluarga Wu? Kenapa kamu mengikutiku? Mahaguru kakak saya memerintahkan saya untuk belajar di sisi Anda. Kalau begitu izinkan aku memberimu satu kata. Saya mohon bimbingan Anda Mahaguru. Kebajikan. Kebajikan adalah fondasi tanggung jawab pengembangan diri, karakter dan empati. Segala hal yang kita lakukan harus berakar pada kebajikan. Begitulah cara seseorang memenuhi takdirnya. Murid ini akan menyimpan ajaran Anda di dalam hati Mahaguru. Lu Chenfeng, Lu Chenfeng. Siapa tetua ini? Perkenalkan kami. dia adalah Shen Kongming. Shen Kongming. Chenfeng, apa yang terjadi di sini? Mengapa kamu bersujud kepada Shen Kongming? Apakah kamu sudah gila? Jangan bicara omong kosong. Aku sangat menghormatinya. Anda sangat menghormati Shen Kongming. Apakah pendengaranku salah? Aku mengerti maksudmu. Ini yang disebut membunuhnya dengan kebaikan, bukan? Tepat sekali, tepat sekali. Pasti begitu, tapi biar ku beritahu sesuatu. Dia hanyalah seorang pecundang. Dia bahkan tidak layak untuk dibaiki. Kamu berani memukulku. Lu Chenfeng, apakah kamu sudah gila? Kamu berani memukul istriku. Berani kamu tidak menghormati Mahaguru. Aku memukulnya karena aku ingin. Mahaguru, Lu Chenfeng, kamu tidak bercandakan. Itu adalah kebenaran mutlak. Mungkinkah bahwa Shen Kongming ini sebenarnya memiliki status khusus? Statusnya bukan sesuatu yang mampu kalian semua ukur. Aku bisa mengabaikan kesalahpahaman yang kalian miliki tentang dia sebelumnya. Aku bisa melepaskannya. Tapi tidak akan ada lain kali. Mendengar dia mengatakan itu, Shen Kongming ini pasti benar-benar orang besar. Kami benar-benar telah menyinggungnya dengan parah sebelumnya. Apa yang harus kita lakukan? Jadi, kita harus berdamai dan memperbaiki hubungan dengannya. Shen Kongming, sebelumnya,
Kami memang lalai terhadapmu. Mohon Tuan jangan masukkan ke dalam hati. Tepat sekali, tepat sekali. Kami hanya mengabaikanmu. Karena Sinyoy, kami tidak akan berani melakukannya lagi. Kamu tidak perlu bersikap sungkan padaku. Aku sama sekali tidak memasukkannya ke dalam hati. Jadi bagaimana mungkin ada pembicaraan tentang ketersinggungan? Itu luar biasa. Mendengar Anda mengatakan itu, kami akhirnya bisa tenang. Halo, Chen Fuing, Yueyu punya sesuatu untuk dikatakan padamu. Apa Anda bisa datang ke rumah kami? Atau beritahu kami di mana Anda berada? Kami bisa datang menemui Anda. Mahaguru. Keluarga Wu ingin bertemu. The Haruskah film saya was mengizinkan translated mereka? and Suruh mereka narrated datang. by M. Saya di Media. Universitas Haicheng. Kalian semua bisa datang ke sini. Saya akan segera ke sana. Ayo pergi. Kebetulan CQ ada di Universitas Haicheng. Saya akan memintanya datang juga. Ayahnya adalah seorang ahli dalam kualifikasi proyek. Dia pasti bisa membantu kita membujuk mereka. Itu bagus. Semakin banyak orang, semakin besar bantuan kita. Ayo pergi. Bai Shuki, mau ya? Kenapa kalian berdua ada di sini? Sinyue, kami datang ke sini khusus untuk menemui Chen Fuing terkait proyek Kota Timur. Begitu ya? Chen Fuing, sudah beberapa hari saya tidak melihatmu. Kamu terlihat semakin tampan. Benar sekali. Bibi, mari kita lewati basa-basinya ya. Chen Fuing, aku hanya ingin bertanya padamu tentang proyek Kota Timur. Apakah masih ada ruang untuk negosiasi? Tepat sekali, Bibi. Kenyataannya mengenai proyek Kota Timur. Saya tidak memiliki keputusan akhir. Apa maksudmu dengan itu, Lu Chen Fuing? Sudah kubilang itu bukan karena dia. Lalu karena siapa? Karena Shen Kongming. Shen Kongming. Shen Kongming. Shen Kongming. Bagaimana mungkin dia punya kekuatan sebesar itu? Bibi, bahkan Lu Chen Fuing sudah mengatakan hal yang sama. Pasti tidak ada kesalahan. Lu Chen Fuing, permainan apa yang sedang kamu mainkan sekarang? Kamu dan Shen Kongming jelas punya sejarah buruk, dan sekarang kamu di sini memuji-mujinya. Apa sebenarnya yang sedang kamu rencanakan? Kecuali kepala keluarga lu sendiri yang datang dan mengatakannya. Jika tidak, saya tidak akan percaya. Aku bertanya-tanya, apakah aku bisa membuktikannya? Tuan Lu ada di sini. Ketua Lu Anda di sini juga. Proyek Kota Timur itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Alasan saya awalnya memberikan proyek Kota Timur kepada keluarga Wu adalah karena Shen Kongming bersama keluarga Wu Anda. Sekarang, setelah Shen Kongming pergi, tentu saja tidak perlu lagi memberikan bantuan itu. Kualifikasi Anda tidak memenuhi standar. Pembangunan ini tentu saja tidak dapat dilanjutkan. Ya Tuhan. Itu benar-benar karena Shen Kongming. Ini. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Sinye, sebenarnya Shen Kongming selalu bersikap baik kepadamu. Kamu dulu begitu berdarah dingin saat menceraikannya. Lihatlah sekarang. Itu memang karena dia. Tapi lalu kenapa? Shen Kongming. Saya tahu kamu ada di sini. Keluar sekarang. Mahaguru, Mahaguru. Menyingkirlah. Sudah kubilang aku akan memberimu pelajaran. Aku bertanya-tanya, apa pendapatmu tentang pelajaran ini? Shen Kongming, apakah kamu bersusah payah melakukan semua ini hanya untuk melihatku bertobat dan meminta maaf padamu? Biar ku beritahu. Aku tidak butuh permintaan maafmu. Aku hanya ingin kamu melihat kenyataan dengan jelas. Berhenti bersikap seperti anak manja yang keras kepala. Melihat kenyataan dengan jelas. Kenyataan apa yang ingin kamu lihat? Aku ingin kamu melihat bahwa keluargamu tidak bangkit karena dirimu. Aku ingin kamu melihat bahwa orang yang berada di sisimu selama 3 tahun, yang kamu buang seperti sampah tanpa berpikir 2 kali, tidak sepenuhnya tidak berharga. Shen Kongming tidak sepenuhnya salah, kau tahu. Kalian berdua bersama selama 3 tahun. Bicarakan semuanya dengan baik. Begitu kesalahpahaman selesai, semuanya bisa diselesaikan. Benar, Sinye. Shen Kongming ini selalu mendukungmu secara diam-diam. Kamu salah paham terhadapnya. Mintalah maaf kepadanya. Setelah kesalahpahaman ini terselesaikan, kalian masih tetap keluarga. Shen Kongming, saya Wu Xingyue, telah memimpin keluarga Wu selama 3 tahun penuh. Saya telah menjalin kemitraan yang kuat dengan banyak pihak.
Mengapa saya harus membiarkan satu kegagalan dengan proyek Lu Group memengaruhiku? Lantas bagaimana kamu menjelaskan? Mengapa mitra lain tidak ada hubungannya denganku? Apa maksudmu dengan itu? Apakah kamu mengatakan bahwa semua yang dimiliki keluarga Wu adalah berkat dirimu? Sudah kukatakan sejak lama, kamu saja yang tidak pernah percaya padaku. Itu tidak mungkin. Segala sesuatu yang dimiliki keluarga Wu diperoleh melalui kerja kerasku sendiri. Apa hubungannya itu denganmu? Tangguhkan semuanya. Setiap kemitraan yang terkait dengan keluarga Wu, sekarang juga. Halo, Nona Wu. Sebagian besar proyek utama perusahaan kami telah ditunda. Yuayu, apakah kamu baik-baik saja? Jadi itu benar-benar karena dirimu. Jangan khawatir, Sinyul. Karena Shen Kongbing ada di sini. Dia pasti ingin membicarakan segalanya denganmu. Dia tidak akan sekejam itu sampai membiarkan keluarga Wu jatuh bangkrut. Shen Kongbing, mengapa? Mengapa kamu membantuku? Selama 3 tahun terakhir, saya telah menyiksamu berkali-kali. Mengapa kamu diam saja menanggung semuanya? Sebenarnya, Shen Kongbing tidak peduli apa statusnya. Dia selalu rajin dan berdedikasi kepada keluarga kita. Kita seharusnya tidak bersikap begitu kasar kepadanya. Itu semua karena kamu. Kamu adalah orang yang meremehkannya karena dia tidak punya apa-apa. Lihat dia sekarang. Aku Konyol. Benar-benar konyol. Saya pikir segala sesuatu yang dimiliki keluarga Wu adalah berkat saya. Tapi saya tidak pernah membayangkan bahwa di balik itu, semua kamulah yang membantu kami. Lalu selama 3 tahun terakhir ini, cara saya bersikap begitu sombong dan angkuh di depanmu. Bukankah saya terlihat seperti orang bodoh? Shen Kongbing, saya minta maaf. Tidak apa-apa. Aku hanya memenuhi janjiku. Kongbing, sebenarnya, sejak saat kita bercerai, saya telah menyesalinya. Setelah perceraian, saya mencari jejakmu di mana-mana. Setiap hari, saya hidup dalam kebingungan. Setiap kali saya bertemu denganmu, saya pikir kita akan menemukan titik balik yang baru. Tapi saya salah. Harga diri saya yang menyedihkan mencegah saya untuk menundukkan kepala padamu. Jadi setiap kali kita bertemu, itu berakhir dengan pertengkaran. Saya tahu kamu mungkin tidak akan percaya. Semua ini sekarang. Aku percaya padamu. Jadi aku menerima permintaan maafmu. Aku akan terus membiarkan keluarga Wu memiliki kemitraan itu, seperti 3 tahun terakhir. Saya tidak pantas mendapatkan pengampunanmu. Xingyue, apa yang kamu katakan? Beri saya waktu 3 tahun. Saya akan mengandalkan usaha saya sendiri, tanpa menerima bantuan dari siapapun, untuk membangun keluarga Wu. Aku menantikan hari itu. Sinyue. Rasanya Sinyu tiba-tiba berubah. Jetty, apakah kamu puas dengan hasil pelajaranmu? Saya rasa dia sudah puas. Mahaguru, apa rencana Anda untuk langkah selanjutnya? Berkelana melintasi negeri. Dalam 3 tahun, aku akan kembali untuk melihat bagaimana keadaannya. Yi Jikyu, matamu hampir keluar. Jangan bicara omong kosong. Selain itu, pria sehebat dia, siapa yang tidak menyukainya? Lanjutkan, CQ. Sudah tak terelakkan bahwa Mahaguru dan Wu Xingyue akan berpisah. Setiap orang punya hak untuk memilih mengejar kebahagiaan mereka sendiri. Jadi, Pergilah sekarang. Pak Shen, bisakah Anda mengajakku saat Anda pergi berkeliling negeri?